apa obsesi Mas Amir untuk membawa Ayo Travel dan Ayo Makan ini ke depan? Di kontak poinnya kan kami pakai WhatsApp kan, terus saya di deskripsinya itu saya bilang part of Ayo Travel Experience, gitu. Jadi karena itu sama dengan Ayo Travel, jadi orang kan juga mungkin ini nomornya Ayo, kok nomornya Ayo Travel ya, karena memang kita poinnya sama-sama ngajak orang experience, sama-sama ngajak lah, gitu. Dan nanti pas ada klien Ayo Travel untuk di guide, nanti bisa kasih ini tuh apa ya, suruh coba produk-produk Ayo Makannya gitu. Oh, bisa banget. Ya. Untuk branding, untuk marketing, ya kita orang branding kan, untuk orang PR gitu. Saya rasa testimoni seperti itu sangat penting gitu, Mas. Betul Mas, ya. Terus ada yang saya senang juga karena memang baik Ayo Travel maupun Ayo Makan ini memang mencerminkan ini saya, gitu, diri saya tuh, jadi kayak saya mengkomunikasikannya tuh bisa alhamdulillah saya konsisten gitu. Jadi kayak misalnya ada beberapa hal yang menjadi benang merah antara dua bisnis yang sudah jalan ini, ya misalnya kami ingin mengembangkan ekonomi lokal. Jadi tadi di Ayo Travel misalnya saya ingin membantu mengempower atau mempromot daerah-daerah yang belum dan perlu, yang sebetulnya potensial tapi belum bisa mempromot dirinya sendiri. Ya itu tugas kita. Saya pikir itu misi kami sebagai tour agent juga untuk memperkenalkan wisata gitu. Menjadi ambasador buat mereka. Mereka tuh masih belum pede Mas karena belum pernah. Karena mungkin dibandingin dengan daerah-daerah lain yang sudah bisa menjual dirinya sendiri, mereka tuh kayak, kita gimana ya ketemu tamu aja grogi karena nggak bisa bahasa Inggris. Tenang aja Mas, saya bisa bahasa Inggris. Mas ini aja kasih saya beberapa basic knowledge, nanti saya bisa jadi translator gitu. Jadi kemudian mereka misalnya ini ya, satu favorit saya adalah, bukan favorit sih, saya ikut ingin mengembangkan itu adalah satu desa di daerah Jatiluwih. Jadi bisa dibilang Jatiluwih itu adalah lumbung padinya Pulau Bali. Jadi mereka punya lanskap sawah yang paling luas di Pulau Bali dan penghasil beras, baik beras putih, beras merah, beras ketan, terbesar di Bali. Cuma ada satu desa nih yang mengembangkan pertanian secara organik. Jadi mereka atas inisiatif sendiri dan idealisme beberapa perintisnya, mereka mengembangkan pertanian tanpa pestisida. Jadi mereka menggunakan untuk memburu hama tikus gitu. Mereka pakai apa coba? Pakai burung hantu, Mas. Burung hantu yang jenisnya seperti yang di film Harry Potter itu. Hal-hal seperti ini kan nggak banyak yang tahu, dan saya pikir ini sangat, kalau misalnya saya di PR dulu, saya selalu di challenge untuk cari pitch yang kuat, yang bisa bukan dijual, yang bisa menjadi key message gitu. Nah, ini adalah pertanian yang ramah lingkungan, yang self-empowerment, mereka pakai local resources, mereka punya idealisme ini sendiri, cuman mereka kekurangannya itu tadi, kekurangan kemampuan komunikasi, kemampuan branding, produk packagingnya. Jadi kayak mereka punya beras tuh, itu packagingnya masih pakai kantong plastik yang biasa banget tuh. Saya bilang, ya saya kan bukan, saya pernah punya exposure dengan industri printing dan packaging, jadi wah ini saya bisa bantu nih. Dan benar-benar memang hobi sih ya, jadi kayak saya desainin logonya, dan prototipenya saya bikinin, jadi ide juga bagi mereka. Jadi ya di sini seringkali saya merasa beruntung sebagai punya pengalaman sebagai konsultan, karena
Konsultan itu kan orang luar yang bisa melihat masalah dari jauh, jadi bisa lebih kelihatan. Tapi kalau orang yang udah setiap hari berkecimpung di situ malah suka nggak sadar. Oh iya ya, bisa begitu aja ya, bisa cuman diperbaiki sedikit packagingnya jadi lebih menarik, jadi bisa lebih. Saya senang menyebut juga sebagai value edit, sama seperti yang saya lakukan terhadap Ayo Makan juga. Jadi misalnya packagingnya, memang sih dia cuma nasi bakar yang dibungkus dengan daun pisang. Tapi di luar daun pisang itu dengan sedikit extra cost yang tentunya sudah kita perhitungkan, tapi bisa meningkatkan persepsi maupun value dari barang tersebut. Wah, ini bukan nasi bakar yang biasa nih, keren ini, dibungkus besek dengan logo, dengan apa segala macam. Jadi hal-hal seperti itu kita kasih value edit yang sebetulnya cost-nya sangat kecil gitu, tapi impact-nya sangat besar gitu, Mas. Pembeli pertama siapa sih, Mas? Teman-teman sendiri, teman-teman yang tadinya tester itu juga. Cuman karena sering saya feed dengan tester, dia bilang, udahlah, udah cukup ngetesnya, kapan nih saya bayar deh nih, masa gratis dulu. Ya udah, saya kirim ya besok ya, mau berapa rasa saya kasih 3 rasa semua gitu ya. Di ini ya, tolong dicas semuanya termasuk ongkos kirimnya. Saya bilang, kan kamu ngambil 60.000 kan gratis ongkos kirim. Saya free ongkos kirim kalau di atas 50.000 gitu. Jadi itu udah termasuk ongkos kirim, oke, nice gitu. Jadi kayak itu kan lagi-lagi sedikit hal kecil. Kosnya nggak banyak gitu, Mas. Saya kan juga nggak nganter ke Denpasar ke satu tempat aja, tapi saya kan bisa beberapa tempat sekaligus, dan itu bensin saya bisa di-cover lah sama itu. Jadi orang malah merasa, ininya masak sendiri, nganter sendiri, dan itu impact juga yang saya rasakan juga, karena saya personally mengantarkannya gitu. Jadi saya juga bisa jelasin ke mereka, ini isinya ini ya gitu. Terus tolong feedbacknya kalau misalnya ada kurang atau ada yang suka bilang gitu, biar saya bisa improve. Luar biasa. Jadi ngomong-ngomong nih udah betah di Bali nih? Udah 4 tahun ya betah. Betah, Mas ya. Ya, tapi saya selalu open untuk surprises. Siapa tahu nanti tahun depan saya punya kesempatan ngelihat tempat lain. Belum tahu, Mas. Kayak ke Bali kan juga dulu di luar rencana juga kan. Dia saya tuh kayak mau mempertimbangkan antara Jogja atau Labuan Bajo, karena saya suka sekali Flores kan. Kalau Jogja kayaknya terlalu dekat, Flores kayaknya terlalu jauh. Bali aja deh kayak tengah-tengah deh gitu. Maksudnya terlalu jauh tuh kayak ya nanti jadi mahal kan, living cost-nya mau kemana-mana mahal. Kalau di Bali kan masih kayak gampang lah. Tuh. Terus saya juga belum pernah jadi apa ya? Menarik sih di Bali ini kan, karena kayak mayoritas di sini kan Hindu, orang Bali yang sangat budayanya yang masih kuat banget gitu. Terus sekali-sekali ngerasain jadi minoritas tuh menarik banget. Itu pengalaman hidup yang keren sih menurut saya. Saya bersyukur lah, saya beruntung di sini. Belajar banyak. Selama mengembangkan bisnis travel ini, pernah nggak menemukan pengalaman yang dilematis gitu, Mas? Pilihan sulit gitu ketika harus memilih A, ada konsekuensinya, ketika memilih B ada konsekuensinya, tetapi harus memilih salah satu gitu. Jadi ingat artikel Mas Pur yang dulu nih. Iya kan ada satu kolom pilihan sulit itu kan ya. Ya, hard choice. Apa ya? Saya bersyukur saya termasuk orang yang resourceful tuh kayak selalu sibuk gitu, Mas, sampai saya punya minat yang sangat macem-macem, punya hobi, dan punya waktu banyak juga. Jadi kayak saya punya interest yang sangat banyak. Jadi kayak saya tuh jarang berada di posisi terpojok dalam satu kondisi kayak gitu. Jadi kayak misalnya saya paling ketika ada deadline ya saya bisa mengalihkan diri ke urusan
saya yang lain itu saya banyak urusan, banyak hobi gitu. Enggak sih kayaknya. Kalau gitu tentu apa selama berkarir itu kan apa ya, ada acuannya gitu. Pernah mendapatkan nasihat atau inspirasi dari buku atau nasihat dari orang tua, dari guru, dari bos saat bekerja dulu gitu, sehingga mempengaruhi jiwa bisnis Mas Amir saat ini gitu. Kira-kira apa? Wah, Best advice-nya gitu. Sebetulnya yang saya rasakan saat ini nih, saya lagi mempraktekkan semua ilmu yang saya akumulasikan selama saya bekerja sebagai employee dulu. Kalau sekarang kan saya self-employed gitu, Mas. Jadi dulu misalnya ketika saya di konsultan PR, selalu dikasih tahu tadi saya cerita. Kalau mau bikin berita, harus cari satu angle yang menarik, harus cari satu sesuatu yang unik, yang bukan cuma jargon gitu, tapi jadi hal-hal semacam itu saya selalu terngiang-ngiang. Dulu saya selalu diajarin misalnya, kalau misalnya mau mengkomunikasikan sesuatu, jangan apa yang kamu pikirkan, tapi apa yang orang inginkan gitu. Oke, so kamu jualan nasi bakar, terus buat apa untungnya buat saya gitu. Jadi bukan saya bisa nasi bakar itu begini, bukan kayak mengkuliahi orang lain tentang benefit ya, bukan gitu, tapi apa relevansinya dengan orang lain gitu. Jadi dalam kasus nasi gurih bakar ini saya nggak terlalu muluk sih, saya ingin membagi kegembiraan, ingin membagi kebahagiaan ke seluas mungkin kalangan gitu. Dengan cara mengeset harga yang tidak terlalu tinggi, jadi bisa dijangkau oleh banyak orang. Dan karena saya tahu selah-selahnya tadi kan, saya bisa dengan sedikit cost yang tidak ada masalah sama sekali buat saya, tapi saya bisa meningkatkan rasa gembira bagi orang yang menerimanya gitu. Karena ya kalau misalnya kita memberikan sesuatu ke orang kan kita kasih mereka yang kita suka ya, Mas ya, bukan kita udah nggak suka kita kasih, bukan kayak gitu. Misalnya ya namanya masak, misalnya kan kita ada gagalnya juga nih. Saya pernah nih kemarin nih ada gagal, saya aduh nasinya keras, padahal udah masak satu panci gitu. Udah dikasihin aja, lo nggak mau, nggak bisa. Ada godaan untuk kayak gitu, terus nanti mau bazir tapi nggak bisa lah, saya aja nggak suka makannya, masa saya mau kasih ke orang lain gitu. Mulai dari hal seperti itu gitu. Jadi kayak apa namanya? Memang ada jalan yang mudah, ada jalan yang lebih susah gitu. Tapi jalan yang mudah itu memang apa namanya? Kita nggak belajar apa-apa dari situ gitu. Ya, namanya proses belajar kan pasti ada cost-nya. Ketika saya dulu suka ngoprek komputer, saya berapa kali ngebakar komponen tuh ada ya, it's the price that we have to pay gitu. So, ini pun demikian. Jadi saya sangat bersyukur ketika dalam kondisi seperti ini pun orang masih menghargai kita. Nasinya enak kata ini, dan apa namanya? Saya nggak basa-basi juga ketika bilang kalau misalnya ada yang ingin diperbaiki boleh gitu. Kan namanya taste kan nggak bisa sama kan, ada orang yang suka ini, ada yang ini. Jadi makanya kita dengerin semuanya itu. Ini bisnis yang benar-benar baru buat saya, jadi saya sangat menyadari dan sangat ya sangat membuka diri saya buat masukan. Dan alhamdulillah lah sih Mas, yang saya syukuri itu juga gitu, saya orangnya ya mau belajar meskipun udah umur segini gitu. Ya karena memang ini hal yang baru buat saya gitu. Oke Mas Amir, terakhir ya. Apa obsesi Mas Amir untuk membawa Ayo Travel dan Ayo Makan ini ke depan? Saya pengen bikin Ayo yang lain,
tapi tetap dengan payung yang sama, yaitu ingin mengintroduce, ingin merangkul gitu. Bukan bicara quantity ya, semua orang ingin jadi market leader tapi bukan dalam konteks itu. Saya ingin kembali ke misalnya ingin kembali mengenalkan core kita yang kaya, yang ramah ini gitu. Saya menggunakan kata ayo karena ya itu tadi gitu. Banyak orang pengen tahu ini itu tapi nggak berani karena tidak ada yang mengajak gitu. Lah ayo kita lah yang ngajak gitu. Jadi banyak sih Mas. Jadi alhamdulillah cocok dengan personality saya yang tadi, yang kayak saya bukan orang yang fokus pada sesuatu, tapi saya kayak suka ini suka itu dan suka nggak terkontrol gitu. Tapi alhamdulillah ya akhirnya bisa jadi sesuatu lah gitu. Oke, ini obrolan kita sangat menarik dan langkah-langkah Mas Amir itu sangat inspiratif bagi subscribernya Rajanya Makan. Jadi sebelum kita akhiri, Mas Amir nanti ya pesan saya nanti subscribe YouTube channel Rajanya Makan. Ya, langsung Mas, langsung. Makasih banyak Mas Pur. Senang ngobrol-ngobrol lagi, saling update setelah 6 tahun ya. 6 tahun. Dengan kita obrolin ini mudah-mudahan Ayo Travel dan Ayo Makan makin berkembang. Banyak orang tahu ada nasi gurih bakar udaam yang di Bali gitu ya. Iya, nanti kapan-kapan kalau saya ke Bali kan pasti kontak Mas Amir ya. Makasih. Iya Mas, nanti saya siapin spesial Mas. Oke, saya kira di sini juga sudah sore. Di Bali sudah malam. Iya. Saya kira terima kasih. Terima kasih Mas Amir atas obrolan yang sangat menarik ini, sangat inspiratif. Mudah-mudahan berguna bagi semua yang menonton nanti. Dan saya ucapkan selamat sore Mas Amir. Terima kasih banyak Mas Pur. Selamat sore, selamat berbuka puasa juga nanti. Amin. Terima kasih. Ya. Oke. Sama-sama. Makasih juga Mas. Yuk.